Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya, Dede Livia, dengan nomor absen 27, dengan dua rekan saya, yaitu Astika Nurhayati Saputri dengan absen 12 dan Aprilia Azahra dengan absen 26. Di sini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang model pembelajaran berbicara dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Neti. Next. Pengertian berbicara. Berbicara adalah proses komunikasi sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Pemindahan pesan dari komunikator atau pembicara kepada komunikan atau pendengar terjadi dalam proses komunikasi. Pesan yang akan disampaikan kepada komunikasi lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang mudah dipahami oleh kedua pihak. Bahasa adalah alat komunikasi berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Next. Selain itu, pengertian berbicara adalah suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan yang kelihatan atau visible, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia dengan maksud dan tujuan, gagasan-gagasan atau ide yang dikombinasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Manfaat berbicara. Manfaat berbicara itu ada 4. Yang pertama itu berpragmatik secara efektif dan efisiensi sesuai dengan yang berlaku secara lisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif berbagai tujuan. Yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Hal yang diharapkan dengan berbicara, seseorang dapat manfaatnya seperti berikut. Yang pertama itu saling bertukar informasi. Yang kedua, saling bertukar ide, gagasan, dan pendapat. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan orang lain. Next. Tujuan berbicara. Menurut Tarigan 2008, tujuan berbicara 1. Berbicara menghibur, biasanya suasana santai, rileks, dan kocak. Tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan dalam berbicara menghibur tersebut. Pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Yang kedua, berbicara menginformasikan dalam suasana serius, tertib, dan hening. Berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Yang ketiga, berbicara menstimulasi. Berbicara menstimulasi juga berusaha serius. Kadang-kadang terasa kaku, pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan atau fungsinya yang memang melebihi pendengarnya. Yang keempat, berbicara meyakinkan sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya. Suasananya pun bersifat serius, mencengkam, dan menegangkan.
Yang terakhir itu berbicara, menggerakkan, juga menuntut keseriusan baik dan segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Pembicara dalam berbicara, mendengarkan haruslah berwibawa tokoh, idola, panutan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Astika. Selanjutnya yaitu tentang hubungan antara berbicara dengan menyimak. Kegiatan berbicara selalu disertai kegiatan menyimak. Demikian pula kegiatan menyimak selalu didahului dengan kegiatan berbicara. Melalui kegiatan menyimak, kita mengenal ucapan kata, struktur kata, dan struktur kalimat. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan dua arah yang langsung serta merupakan komunikasi tatap muka. Kemudian, di sini ada hal-hal yang dapat memperlibatkan erat hubungan antara berbicara dan menyimak, yaitu yang pertama ujaran atau speech. Biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, contoh atau model yang disimak atau direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan kecakapan berbicara. Yang kedua, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat, seperti intonasi, ucapan, dan kosakata. Yang terakhir, berbicara dengan bantuan. Alat-alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. Umumnya, sang anak mempergunakan atau meniru bahasa yang didengarnya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.